Halo sahabat Bonkla, gimana kabarnya teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Panderawan ya. Di video saya kali ini saya hanya sharing-sharing ringan aja ya, pengalaman. Dan kali ini saya akan berbagi tips atau cara pemilihan bibit untuk bonsai kelapa ya teman-teman. Dan sebelumnya saya di sini tidak bermaksud menggurui ya teman-teman. Saya hanya berbagi pengalaman saya pribadi ya ke teman-teman semua. Dan jika nanti pembahasan saya menurut teman-teman bagus, silahkan dicoba teman-teman. Dan jika rasanya kurang berkenan, dibuang sajalah. Oke, kita langsung saja bahas ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya kita seruput kopi dulu ya, biar enak ngomongnya. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas ya, cara pemilihan buah atau bibit kelapa untuk bonsai kelapa agar bonsai kelapa atau bahan bonsai kelapa kita ini cepat pecah daun ya teman-teman. Pengalaman saya begini caranya teman-teman. Yang pertama teman-teman ambil kelapa langsung dari pohon, atau boleh ambil yang jatuh sendiri dari pohon ya teman-teman, dengan catatan pohonnya itu tidak terlalu tinggi ya teman-teman, nggak lebih dari 4 meter ya teman-teman, untuk menghindari risiko pecah batok ya di kemudian hari waktu proses kita pembentukan bahan ini menjadi bonsai kelapa ya. Biasanya 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan itulah biasanya batok itu pecah biasanya, kalau yang memang berisiko pecah batoknya. Karena banyak faktor ya untuk pecah batok itu, bisa batok yang tipis karena nggak rata ya, tebal batok kelapa itu nggak sama ratanya. Maksudnya dalam satu bulat batok ini nggak sama dia tebalnya. Ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang rata, semua beda-beda ya teman-teman. Jadi resiko itu kalau jatuh itu pas mungkin batok yang posisi tipis yang jatuh kan takutnya pecah teman-teman gitu. Dan kedua teman-teman, ini yang paling sering saya utamakan ya, yang sering saya lakukan. Pilih pohon kelapa yang tidak tinggi ya pohonnya teman-teman. Atau jika teman-teman tahu ini salah satu pohon, seumpamanya pohon ini dulu berbuah, pohonnya itu pendek sekali pertama kali berbuah, itu kita pilih pohon kelapa yang tingginya tidak lebih dari 3 meter untuk pertama kali dia berbuah. Semakin pendek pohon kelapa itu berbuah, jika buahnya itu nantinya teman-teman pakai bahan untuk bonsai kelapa, akan cepat untuk mendapatkan pecah daunnya ya teman-teman. Yang biasanya ya kalau pecah daun itu kan di daun ke-8 atau ke-9 ya rata-ratanya. Jadinya kemungkinan besar teman-teman bisa dapatkan pecah daun itu di daun ke-6 atau ke-7, bahkan mungkin bisa di daun ke-5 ya teman-teman, karena itu tergantung dari bibit, dari bahan. Kalau memang kelapa sayur ya, yang saya pernah coba kelapa sayur
itu rata-rata berbuahnya pasti pohonnya tinggi dulu baru dia berbuah. Jika itu teman-teman pakai untuk bonsai kelapa, rata-rata yang pernah saya coba itu 1 tahunan baru dia pecah daun, teman-teman. Yang kelapa besar, yang kelapa sayur itu 1 tahun ke atas lah. Belum pernah saya coba kelapa sayur itu di bawah 1 tahun pecah daunnya. Jadinya makanya saya jarang pakai bonsai kelapa jenis kelapa sayur ya, buat untuk bahan bonsai kelapa gitu, teman-teman. Cuma memang bagusnya ya batoknya itu kuat, teman-teman, nggak mudah pecah lah, karena kan dia serabut kelapanya tebal gitu, teman-teman. Untuk pengukuran tinggi pohon kelapa yang saya maksud tadi, tinggi 3 meter itu jangan lebih dari 3 meter. Maksudnya dari bawah dari tanah ya, batang pohon sampai pelepah yang paling bawah itu yang saya maksud 3 meter ya, teman-teman, biar nggak salah nanti dari tanah sampai di ujung daunnya dikira 3 meter kan gitu. Nggak, batangnya yang maksudnya 3 meter, teman-teman. Kalau bisa yang di bawah 3 meter itulah batang pohon kelapanya yang kita pakai buahnya untuk bibit bonsai kelapa, teman-teman, agar cepat pecah daunnya. Kopi lagi lah. Rokoknya di skip, nggak boleh. Dan untuk yang ketiga, teman-teman, jika teman-teman pengen punya bonsai kelapa dengan pelepah yang besar seperti ini, teman-teman, pelepah yang gemuk ya, kalau bisa hindari menggunakan bahan minion, teman-teman. Jika ingin mendapatkan pelepah yang terlihat subur dengan pelepah besar itu ya, hindari menggunakan minion, karena untuk menonjolkan batok bagus untuk pakai minion, teman-teman. Jika ingin untuk pelepah yang besar, menurut pengalaman saya kurang bagus ya, teman-teman, karena nutrisi di dalam batok minion itu sedikit ya, terbatas, teman-teman. Jadi pilihlah buah kelapa yang besarnya sedang lah, teman-teman, yang jenis gading orin, gading kuning kayak gitu. Biasanya dia lebih cepat untuk pecah daun, teman-teman, lebih bagus, lebih gemuk, lebih subur lah biasanya yang saya pernah coba untuk pelepah gemuk itu. Kelapa hijau juga yang buahnya kecil-kecil itu, yang berbuah kadang belum ada 1 meter batangnya udah berbuah. Kelapa genjah ya, kalau yang saya tahu itu biasanya dipakai bagus, teman-teman, gede pelepahnya dia, jadinya kelihatan subur gitu bonsai kelapanya. Tapi jika teman-teman memang pengen menonjolkan batok yang kecil, batok yang mini, bagus untuk minion ya yang dipilih. Jadi silakan teman-teman pilihlah. Jika ingin menonjolkan batok, pakai minion. Jika ingin menonjolkan pelepah yang gemuk, yang subur itu, pilihlah yang batoknya sedang lah, yang nggak terlalu besar juga, nggak minion lah gitu. Dan catatan ya, teman-teman, tetap juga di dalam kita proses pembentukan dari bibit atau bahan bonsai kelapa ini sampai dia pecah daun itu, tetap kita tunjang juga dengan penggunaan media tanam yang bagus ya, teman-teman. Tambahkan pupuk organik lah, seperti kohe kambing itulah, teman-teman, atau ikan bakar, kohe kambing langsung ya, media yang bagus lah untuk menunjang kesuburan bahan bonsai kelapa kita ini gitu, teman-teman.
agar dari akar bagus nutrisinya, dari batok juga bagus. Nanti kita akan dapatkan apa, bonsai kelapa yang bagus teman-teman. Dan sekian dulu ya teman-teman, tips atau cara pemilihan buah, bibit, dan bahan bonsai kelapa dari saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat teman-teman. Salam satu hobi, salam bonsai kelapa. Sampai jumpa.